Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat praise and worship pagi ini Tuhan, biar menyempurnakan semuanya. Sungguh-sungguh Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan, sama-sama belajar. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kesukaan-Mu yang Kau mau kami belajar hari ini Tuhan. Agar kami setiap hari, hari demi hari Tuhan, kami makin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ini hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau bagikan tentang, mau belajar, sama-sama belajar tentang sesuatu, tentang jalan pengejaran. Menurut saya dapatnya kemarin itu. Jadi kita tahu ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya itu tidak masuk hitungan dan dianggap najis oleh orang-orang Israel. Tapi akhirnya mereka mendapat kasih karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan. Sehingga nama mereka ditulis di Alkitab. Beberapa di antaranya adalah Rahab, ada Rut, ada juga perempuan Sirofenesia, ada juga perwira Roma di Kapernaum. Yang menurut saya, untuk nama seseorang bisa ditulis dalam kitab itu berarti orang itu ada sesuatu di dalam dia yang spesial sehingga nama mereka ditulis. Kalau dikatakan bahwa kalau mau dituliskan tentang Yesus satu dunia ini tidak cukup buat menuliskan semuanya, karena kalau dilihat yang di Alkitab Perjanjian Baru yang disembuhkan Tuhan Yesus itu tidak banyak, cuman beberapa. Padahal ada bacaan bahwa setiap hari Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang, dan setiap hari banyak yang dilepaskan, dibebaskan dan disembuhkan. Jadi ada banyak banget orang yang disembuhkan, yang ditahirkan, yang dilepaskan pada saat Yesus ada. Tapi tidak semuanya dicatat. Hanya beberapa yang dicatat. Dan yang sebenarnya kalau kita mau lihat orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Mereka sebenarnya orang-orang yang tidak layak untuk dicatat, bahkan masuk menerima anugerah yang begitu besar. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sukunya tidak masuk dalam hitungan Israel. Ada ya dari Sirofenesia, Rut dari Moab, ada Rahab walaupun bukan juga orang Israel dan seorang pelacur, tapi akhirnya menjadi beberapa seperti Rut jadi nenek moyang Tuhan Yesus sendiri dan dicatat di Alkitab. Hari ini kita belajar apa yang membuat nama mereka ditulis dan apa yang membuat Tuhan jatuh cinta dengan orang-orang ini. Yang pertama saya belajar bahwa mereka adalah orang-orang yang mengejar Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengingini Tuhan, bahkan lebih dari apapun dalam hidup mereka. Kita baca di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sampai di situ. Jadi pada saat mereka tahu yang namanya yang ilahi, mereka mengejar yang ilahi. Bahkan mereka tidak peduli lagi akan hidup mereka, tentang apapun yang dunia mereka. Yang mereka tahu adalah apa? Saya harus kejar yang namanya kekekalan. Seperti di Matius 13, ada orang yang mutiara itu di ladang dan dia menjual semua miliknya. Saya pikir mutiara satu tuh sepadan dengan semua harta miliknya dijual untuk mendapat satu mutiara itu. Tapi akhirnya apa saudara? Dia jual semua miliknya, dia jual semua hartanya dan dia ambil mutiara itu. Karena kenapa? Ternyata mutiara itu jauh lebih berharga dari semua yang dia miliki. Karena mutiara itu adalah Tuhan sendiri. Kita buka lagi di Rut, kita belajar di Rut.
Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut begitu mengingini yang namanya Allahnya Naomi. Kalau dikatakan di situ bahwa sebenarnya pada saat itu di ceritanya di Rut 1 itu, Naomi ini udah tidak punya duit sama sekali. Suaminya meninggal, anak-anaknya mati, terus bangkrut, tidak ada keuangan sama sekali, dan menantunya disuruh pergi untuk kembali ke keluarga masing-masing. Rut bisa kembali ke keluarganya dan hidup lagi dengan berkecukupan dan menikah lagi. Tapi Rut tidak mau. Dia mengingini yang ilahi. Dia jual semua kehidupan lamanya dan dia ikut Yesus. Dia ikut bangsa Allahnya Naomi. Terus jangan dikata bahwa setelah itu maka hidupnya Rut itu baik-baik saja. Enggak, saudara. Dia ikut Naomi. Naomi ini orang pada saat itu dikatakan bangkrut, jadi nggak punya duit sama sekali. Ada nggak sih sekarang yang menantu yang sudah itu tiba-tiba orang tuanya, mertuanya lagi tidak ada, terus ya udahlah saya ikut mertua aja, saya aja. Menurut saya itu jarang banget, saudara. Kalau lagi ada duit disayang, kalau ada nggak ada duit belum tentu disayang. Itu kejadian sekarang. Tapi mungkin tidak semua, tapi kebanyakan. Tapi berbeda dengan yang namanya Rut. Dia ikut mertuanya, apapun yang harga yang harus dibayar. Bahkan Rut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Ada kan Rut jadi memungut berkas-berkas, memungut bulir-bulir. Kita lihat ayatnya ya. Di Rut 2. Di Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut bekerja buat apa? Memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin saudara kalau lihat, kalau baca seperti ini, memungut bulir-bulir itu ya udahlah, enak kan dapat gitu. Saya ini kan papa saya kan punya sawah. Saya tahu orang-orang itu janda-janda tua, janda-janda miskin, dan orang-orang yang tidak punya apa-apa, ibu-ibu itu pada saat kita lagi panen nih, saya pernah lihat papa saya lagi panen. Kalau sekarang mah udah tidak ada yang kayak bisa memungut bulir-bulir karena semua pakai mesin. Jadi tidak ada satupun yang jatuh, semua langsung masuk karung. Kalau zaman dulu kan masih dipukul-pukul. Jadi pada saat sudah panen, sudah masuk di karung nih semuanya gabahnya, maka orang-orang yang tua-tua itu, istilahnya orang-orang miskin itu yang nggak punya sawah, itu akan datang berkerumun di situ. Mereka akan ngais-ngais sisa-sisa gabah gitu. Ada yang masih bercampur tanah, nanti dia pisah-pisahin di rumah, dia bersihin dan baru dijual. Dan dapatnya tuh kadang cuman dalam satu itu cuman ada satu canteng itu, satu gelas kecil segini nih, satu orang tuh. Kalau yang ini. Dan Rut melakukan hal itu, saudara. Dia tanpa memikirkan yang lain-lain. Yang dia mau hanya apa? Saya mau ikut sama Naomi. Saya mau ikut Tuhannya Naomi, karena dia percaya ada janji yang ajaib yang bakal dia terima. Dan pada akhirnya Rut menjadi nenek moyang Tuhan Yesus, dan dia diberkati setelah itu, setelah bertemu dengan yang namanya Boaz. Hari ini saya mau berkata bahwa jalan pengejaran itu tidak selalu enak. Jalan pengejaran itu tidak seperti yang kadang kita bayangkan bahwa kita ikut Yesus, semua akan diberkati, semua akan baik-baik saja. Memang ada janji berkat dalam semuanya, saudara. Tapi ada hal-hal yang perlu juga kita lakukan menjadi bagian kita. Dalam pengejaran, kadang kita jatuh, kadang salah langkah, kadang salah ambil keputusan. Tapi jangan sampai itu membuat kita menyerah. Banyak orang-orang yang akhirnya
berhenti mengejar orang-orang Kristen yang awalnya berapi-api semangat di gereja, wah ajaib lah. Dan akhirnya pada saat mereka kena yang namanya masalah keluarga, mereka kena yang namanya masalah keuangan, akhirnya mereka pelan-pelan berhenti dan apinya mulai redup. Ruth adalah salah satu contoh bahwa masalah keluarganya, masalah ekonominya tidak membuat dia berhenti mengejar Tuhannya. Dan akhirnya dia begitu diberkati, dia begitu dicintai. Hari-hari ini saudara, apa yang menjadi penghalang kita dalam pengejaran akan Tuhan? Saya juga mengejar Tuhan saudara. Saya ini tidak pernah, saya kalau didoain hamba Tuhan tidak pernah ada nubuatan yang wow kamu akan begini-begini, enggak. Tapi saya belajar mengejar. Sampai saya di Sion, saya mengejar saudara. Kalau waktu itu sempat ngobrol sama satu ibu, dia cerita apa, saya lupa cerita apa. Terus saya bilang, menurut Cici saya di Sion ngapain? Saya gitu. Saya ngejar. Mungkin dalam pengejaran saya tidak sempurna seperti yang lain-lain. Kalau saya lihat koko-koko yang lain, wah udah ajaib lah. Udah ajaib masalah baca firmannya, jam doanya, kekudusannya ajaib saudara. Dan saya coba mengejar mereka. Dalam pengejaran saya juga saya kadang jatuh. Kadang saya juga salah ambil keputusan. Kadang juga saya salah salah jalan gitu loh. Tapi saya tidak pernah membuat itu saya berhenti untuk mengejar yang namanya kekekalan, yang mengejar yang namanya ilahi. Ada satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang dalam hati saya waktu itu. Seperti ini. Kekalahan orang Kristen adalah pada saat dia jatuh, dia tidak mau bangun lagi. Tapi kemenangan orang Kristen adalah seberapa kali pun dia jatuh, dia akan tetap bangkit, berdiri dan berlari lagi. Itu yang menjadi pegangan saya hari-hari ini. Bahwa tidak ada apapun, mungkin saya jatuh, mungkin saya salah jalan, saya salah mengucapkan sesuatu yang menyakitin atau apapun, saya minta ampun dan saya jalan lagi. Mungkin menyakiti hati Tuhan. Hari-hari ini saudara kejar yang namanya kekekalan, karena itulah menurut saya lebih dari segalanya. Waktu papa saya meninggal, pertama kali waktu papa saya meninggal, saya tidak pernah kepikiran yang namanya wah warisannya apa ya? Enggak. Wah nanti saya dapat ini itu ya? Enggak, saya enggak pernah kepikiran itu. Yang kepikiran pertama kali apa? Ternyata ya uang itu bukan segalanya, tapi Tuhan itu segalanya. Karena setelah papa saya meninggal, saya mikir papa saya seandainya tidak kenal Tuhan, papa saya ketemu siapa di sana setelah meninggal? Itu yang utama menurut saya. Dari situ saya tahu apa yang saya kejar hari-hari ini. Terus kita belajar lagi tentang perwira Roma di Kapernaum. Di Lukas 7 ayat 5. Setelah Yesus, sebab ini ada satu perwira Roma di Kapernaum yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dan ini dia mengejar Tuhan itu seperti ini, kita baca ya. Lukas 7 ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Jadi perwira Kapernaum ini adalah seorang Romawi, orang Romawi, tapi dia begitu pengen kenal yang namanya Allahnya orang Israel. Dia sampai membangun rumah ibadat, banyak membantu orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bahkan pemuka-pemuka agama itu dekat sama dia. Dia salah satu orang penting karena kenapa? Waktu Yesus datang ke Kapernaum, dia nyuruh pemuka-pemuka agama Yahudi itu untuk pergi ke Yesus. Artinya dia salah satu orang terpandang di Kapernaum. Termasuk pemuka-pemuka agama Yahudi pun tunduk sama dia gitu loh. Tapi apa yang dilakukan saudara? Dia mengejar yang ilahi dengan apa?
Dia mengeluarkan semua hartanya untuk apa? Membantu rumah-rumah ibadat orang Israel. Yang kedua, apa yang mereka sampai mereka begitu dikasihi dan dicintai Tuhan dan nama mereka ditulis di Alkitab adalah itu sikap hati mereka, attitude. Yang kedua adalah attitude. Banyak orang-orang dalam pengejaran Tuhan tapi tidak punya attitude yang bagus di hadapan Tuhan. Karena respon hati mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya respon hati kita yang menentukan seperti apa posisi kita di hadapan Tuhan. Saya juga selalu belajar tentang yang namanya attitude dan respon hati di hadapan Tuhan. Ada satu waktu saya dengar orang kaya, salah satu orang kaya di Indonesia, dia berkata seperti ini. Banyak orang-orang jago, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang hebat, tapi mereka stuck di satu titik dan tidak pernah bisa naik ke atas posisi yang tertinggi. Karena kenapa? Mereka tidak punya attitude yang baik. Orang kayak ini bilang ini, kamu bisa punya kepintaran, kamu bisa jago dalam hal apapun, tapi kalau kamu tidak punya attitude, maka kamu tidak akan pernah bisa sampai ke puncak. Begitupun kita hari-hari ini, banyak Tuhan tidak pernah bisa bawa kita naik sampai ke atas, bahkan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena kenapa? Attitude kita di hadapan Tuhan kadang tidak benar, saudara. Kita banyak menuntut Tuhan, kita banyak ngomel, kita banyak berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan. Kita bilang Tuhan jahatlah, Tuhan pilih kasih, kok Tuhan berkati sana saya tidak, kok Tuhan bisa lakukan ini sama orang itu ke saya tidak. Kita begitu punya pandangan yang begitu buruk tentang Tuhan hari-hari, dan itu menjadi attitude yang tidak bagus. Karena kenapa? Kita mengimani bahwa Tuhan itu jahat, dan Tuhan berkata apa? Jadilah sesuai imanmu. Attitude menurut saya juga sangat penting pada saat kita mengejar Tuhan. Kita lihat attitude apa yang dibuat oleh perwira di Kapernaum. Kita buka di Lukas 7 ayat 6 sampai 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Attitude perwira ini menurut saya, aduh, keren banget. Karena kenapa? Dia hanya berkata ini, cukup Tuhan, sepatah kata saja. Dia tidak butuh banyak, cukup sepatah kata saja. Dan dia datang merendahkan diri di hadapan dan berkata, Tuhan, saya ini orang tidak layak. Katakan sepatah kata saja, maka semua yang kau katakan akan jadi di hidupku. Dia tidak pernah berkata nih, Tuhan, sepatah kata saja, tapi kadang kata tapi itu membatalkan semua apa yang kita minta di depan. Benar saudara ya? Kadang kita bilang, Tuhan, oh saya maulah Tuhan begini. Tapi Tuhan kalau dilihat-lihat ya, kayak tidak mungkin ya. Membatalkan lagi, tapi itu attitude saudara. Bisakah kita berkata, sepatah kata saja, maka apa yang kau katakan jadi di hidupku, dan kita sepakat dan itu jadi. Atau kita harus masih berkata di belakang embel-embelnya tapi dan itu membatalkan semua yang di depan. Saya dulu pernah, waktu saya di Bali, saya punya teman ya agama seberang lah. Dia bilang kayak gini, kok tahu nggak kalau di kita ya, pada saat kita tuh berpikiran positif, maka alam semesta ini akan bersatu membuat apa yang di pikiran positif kita itu jadi. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka juga seluruh alam semesta ini akan bersatu membuat semua yang negatif jadi di hidup kita. Kalau di Kristen kan kita apa? Iman. Sikap,
attitude di hadapan Tuhan juga menentukan apa yang akan terjadi di hidup kita. Kita lanjut Lukas 7 ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kita buka dulu di Markus 7 ayat 27 sampai 29. Kita buka lagi contoh satu attitude. Sikap hati di hadapan Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Perempuan ini adalah perempuan Sirofenisia. Dan Tuhan berkata bahwa dia adalah anjing. Tapi dia tidak pernah tersinggung. Sikap hatinya, cara dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuat Tuhan begitu terpesona akan perempuan ini. Dan Tuhan berkata, jadi seperti yang kau mau. Hari-hari ini apakah hati kita itu gampang tergores, gampang luka, gampang tiba-tiba wah udahlah sakit hati, gampang udah apapun itu saudara. Kalau zaman sekarang itu dibilang apa? Generasi stroberi. Stroberi itu gampang lecet, dikit-dikit kulitnya kekupas, gampang dikit-dikitnya rapuh. Apakah hati kita seperti stroberi yang gampang rapuh? Sedikit-sedikit lecet, didengar omongan ini lecet gitu. Tapi perempuan ini tidak saudara. Dikatain anjing pun dia ngomong kayak gini, sekalipun anjingnya, yang penting saya diizinkan ada di bawah meja Tuhan saya akan makan sekalipun itu makanan sisa. Dan Tuhan begitu mencintai hatinya. Kita lanjut yang di Perwira. Lukas 7 ayat 9. Setelah tadi dari mengejar, terus ada sikap hati, yang terakhir adalah mengenal Tuhan. Dari perjalanan mengejar Tuhan, dari pelajaran orang-orang ini bagaimana bersikap di hadapan Tuhan, mereka akhirnya tahu dan mengenal seperti apa hati Tuhannya. Kalau kita tahu di itu Lukas 7 ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, yang ia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu sehat kembali. Tuhan berkata, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Kita baca di terjemahan lainnya. Ini terakhir, setelah itu kita selesai. Di The Message. Itu The Message di Lukas 7 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini. Taken aback, Jesus addressed the accompanying crowd. I've yet to come across this kind of simple trust anywhere in Israel. The very people who are supposed to know about God and how He works, when His messengers got back home, they found the servant up and well. Saya itu cari bahasa Indonesianya, soalnya saya juga Inggrisnya agak kurang-kurang ini, saudara, agak kurang lah. Dan ternyata bahasa Indonesianya The Message itu ayat 9-nya sampai 10 seperti ini. Artinya dalam bahasa Indonesia, saya belum pernah menemukan iman sesederhana ini dimanapun di antara orang Israel, orang-orang yang seharusnya tahu tentang Tuhan dan bagaimana Dia bekerja. Jadi perwira Kapernaum ini sekalipun tidak pernah mengalami dan tidak pernah
mengalami yang seperti yang dialami orang Israel, nenek moyangnya mengalami mujizat dan sebagainya. Tapi dia tahu bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Dia mengerti Tuhan itu bekerja seperti apa. Sampai Tuhan Yesus bilang, saya tidak pernah temukan di antara orang Israel yang seperti orang ini tahu caranya Tuhan bekerja. Kenapa perwira ini bisa kenal Tuhan? Karena dia mengejar, dia baca semua kitab-kitab orang Israel untuk apa? Mengenal Tuhan orang Israel. Hari ini saudara, kita mau mengenal Tuhan. Mari masuk dalam pengejaran. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, saya sepakat dengan imanmu. Tuhan lo yang bilang ke perwira Kapernaum ini, saya sepakat sama imanmu. Hari-hari ini saudara, mari kejar Tuhan. Lebih lagi, jangan sampai berhenti apapun itu. Sampai Tuhan berkata, nak, aku sepakat dengan setiap apapun yang kau minta. Karena apa yang kau minta sesuai dengan hatiku. Kenali hati Tuhan dan minta sesuai hatinya. Maka itu akan menyenangkan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Buat kami sama-sama belajar Tuhan, untuk mengejar Engkau lebih lagi Tuhan. Biar apapun di hadapan kami Tuhan, Engkau yang terus menguatkan kami melewati badai setiap apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau ya Tuhan yang sungguh sangat amat baik Tuhan. Buat kami tetap berkata Engkau baik Tuhan dengan apapun yang kami alami dalam hidup kami ini. Mau itu tidak baik, mau itu baik Tuhan. Tapi buat hati kami Tuhan tetap menyembah Engkau dan berkata semua baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan dan seluruh dunia Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biar kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, cinta-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu selalu menyinari Indonesia dan seluruh dunia sampai selama-lamanya Tuhan. Biar jadi Tuhan seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan. Biar ada kekuatan yang baru atas hidup setiap kami Tuhan. Ada daya tahan tubuh yang baru Tuhan melingkupi setiap hidup kami, masuk dalam hidup kami. Sehingga kami tetap kuat dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami sekarang mau masuk ke dalam pengurapan. Biar dengan pengurapan ini Tuhan, biar Roh Kudus Engkau menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Biar Engkau menguasai tubuh, jiwa dan roh kami, hati dan pikiran kami satu hari ini Tuhan. Biar itu masuk dalam hidup kami pengurapan daripada-Mu Tuhan. Mata kami Tuhan diurapi, telinga kami diurapi, bibir mulut kami diurapi, hati kami diurapi Tuhan. Buat kami punya sikap hati yang benar Tuhan. Hati yang selalu mencintai, mengasihi Engkau. Hati yang setia dan penuh pengabdian sampai akhir Tuhan. Biar semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Engkau habiskan Tuhan. Biar hanya kuk yang daripada-Mu yang ada atas hidup kami Tuhan. Engkau mengurapi tangan kami Tuhan. Apapun yang kami buat hari ini Tuhan, Engkau buat berhasil. Kau urapi kaki kami Tuhan, biar melangkah seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.